Pada tahun 1331 Masehi, terjadi sebuah peristiwa epik yang mengubah jalannya sejarah di Jawa Timur. Pemberontakan Sadeng melawan kerajaan Majapahit menjadi aksi pembalasan atas kematian Nambi, menciptakan konfrontasi antara orang Sadeng, Keta, dan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Sadeng dan Keta, bersama dengan Lumajang, merupakan wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Keberadaan mereka sebagai daerah pelabuhan yang terhubung melalui jalur-jalur sungai membuat ketiganya berperan penting sebagai pusat perdagangan dan pemasok stok pangan bagi Majapahit. Sadeng, terletak di sebelah selatan Probolinggo atau mungkin termasuk wilayah pesisir selatan Jember, memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan kerajaan tersebut. Pendapat yang berbeda mengenai lokasi Sadeng dapat dijelaskan dengan adanya keterkaitan geografis antara Jember, Probolinggo, dan Lumajang, yang semuanya berada di sekitar pantai selatan Jawa Timur. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan Keta, seperti yang dicatat dalam Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang, karya P.J. Suwarno, 1989, terletak di sekitar Besuki atau wilayah Situbondo di pesisir utara Jawa Timur. Situbondo, yang berada di seberang selatan Pulau Madura, menjadi tempat strategis untuk perdagangan dan interaksi antara berbagai wilayah. Gajah Mada, tokoh terkenal dalam sejarah Majapahit, memiliki peran kunci dalam meredam perlawanan Sadeng dan Keta. Kiprahnya menciptakan lembaran baru dalam sejarah pemerintahan Majapahit, memperkokoh kekuasaan mereka, dan memastikan kelangsungan hubungan dagang dengan wilayah pelabuhan tersebut. Sejarah pemberontakan Sadeng menciptakan narasi yang kompleks dan menarik, mengungkapkan lapisan-lapisan hubungan antara daerah pelabuhan, perdagangan, dan geopolitik pada masa itu. Jejak masa lalu ini menjadi cermin yang mencerminkan kehidupan masyarakat Jawa Timur pada abad ke-14. Menampilkan ketegangan, konflik, dan keterkaitan yang mendalam di antara berbagai komunitas. Pada tahun 1316 Masehi, Lumajang menjadi saksi dari peristiwa tragis kematian Nambi, Mahapati pertama Majapahit, 15 tahun sebelum terjadinya pemberontakan yang bergelora oleh Sadeng dan Keta melawan dominasi kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Menurut catatan Purwadi dalam Sejarah Raja-Raja Jawa, 2007, kematian Nambi menjadi pemberontakan ketiga setelah Ranggalawe pada 1295 dan Lembusora pada tahun 1330 sejak berdirinya kerajaan Majapahit. Nambi, Mahapati yang ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Hindu-Buddha di tepi Sungai Brantas, meninggalkan jejaknya pada masa pemerintahan Prabu Srijayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328, Raja kedua Majapahit dan putra Raden Wijaya. Tragedi ini, sebagaimana diungkapkan dalam Raka Revolt dalam konflik berdarah di Tanah Jawa, Kisah Para Pemberontak, 2008, terungkap bahwa Nambi, bersama dengan Ranggalawe dan Lembusora, difitnah oleh sosok berpengaruh bernama Dyah Halayuda atau Mahapati. Dyah Halayuda, sepupu Raden Wijaya dan Paman Jayanagara, memiliki ambisi untuk menduduki jabatan Rakrian Pati, sehingga ia merancang fitnah terhadap para pemberontak tersebut. Lempengan Tembaga Sidateka yang bertarikh tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi menyebutkan bahwa Mahapati Majapahit seharusnya adalah Dyah Halayuda, bukan Nambi. Kematian Nambi disebabkan oleh serangan tiga panglima perang Majapahit, Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang, menyisakan rasa pahit yang mendalam bagi masyarakat Sadeng dan Keta. Tragedi Nambi bukan hanya sekadar kisah perang, namun juga narasi kompleks tentang intrik kekuasaan, pengkhianatan, dan dendam yang membentang di balik dinding-dinding kerajaan Majapahit. Jejak masa lalu ini menjadi satu bab dalam sejarah yang merayakan ketahanan dan semangat perlawanan orang-orang Sadeng dan Keta terhadap otoritas yang mereka anggap tidak adil. Pada zaman dahulu, ketika dendam menjadi nyala yang menyala di hati, Sadeng dan Keta menyimpan dendam mendalam terhadap kerajaan Majapahit atas tewasnya Nambi.
Nambi, sosok yang mengangkat derajat mereka sebagai prajurit pilihan dalam angkatan perang Majapahit, membawa kehancuran bagi Lamajang yang erat terkait dengan kedua daerah tersebut. Belasan tahun berlalu sejak insiden pemberontakan Nambi, orang-orang Sadeng dan Keta tetap memelihara murka mereka, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendam. Kesempatan itu muncul ketika pemerintahan Majapahit beralih ke tangan Tribuwana Tunggadewi pada tahun 1328 Masehi. Tribuwana Tunggadewi, adik dari Prabu Jayanagara, yang mengambil alih setelah kematian sang raja, mencoba menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Ia menyadari bahwa orang-orang Sadeng dan Keta pernah menjadi bagian penting dari perjuangan Majapahit dan menginginkan rekonsiliasi. Namun, upaya Gajah Mada yang diutus untuk meredakan konflik tersebut berakhir sia-sia. Rencana damai yang dibawa Gajah Mada teracuni oleh intrik, memicu gerakan pemberontakan Sadeng dan Keta. Rakembar, seorang perwira tinggi Majapahit yang melihat Gajah Mada sebagai pesaing, telah memimpin pasukan Majapahit untuk mengepung kedua daerah tersebut sebelum Gajah Mada tiba. Pertikaian antara Gajah Mada dan Rakembar menjadi panggung dramatis. Rakembar, bersama bawahan-bawahannya yang dahulu terlibat dalam pembunuhan Nambi, melihat Sadeng dan Keta sebagai ancaman yang perlu dihancurkan. Kedua daerah ini bersiap-siap untuk melancarkan pemberontakan, merekrut penduduk sipil untuk menjadi prajurit dalam perjuangan mereka. Dalam upaya meredakan konflik, Tribuwana Tunggadewi memimpin langsung pasukan Majapahit. Meskipun kronologi pemberontakan ini tidak sepenuhnya terungkap, perlawanan Sadeng dan Keta berhasil dipadamkan. Pergolakan ini, meski tidak banyak diketahui rinciannya, membuka jalan bagi Gajah Mada untuk mengukir namanya sebagai Mahapatih yang prestisius dalam sejarah kerajaan Majapahit. Dengan dendam yang terpendam dan kisah konflik yang memanas, pemberontakan Sadeng dan Keta melawan Majapahit menjadi bagian tak terlupakan dari kisah epik masa lalu Jawa Timur. Di balik sejarah pemberontakan Sadeng dan Keta terdapat kisah yang penuh intrik, kolaborasi, dan sumpah terkenal yang mengukir jejak epik dalam sejarah Majapahit. Banyak versi menyinggung siapa yang berhasil memimpin penumpasan pemberontakan ini, memberikan nuansa misteri dan keunikan pada peristiwa tersebut. Menurut beberapa versi, ada yang menyebutkan bahwa Tribuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit pada masa itu, memimpin penumpasan bersama sepupunya, Aditya Warman. Sebaliknya, ada pula yang mengatakan bahwa kolaborasi Tribuwana Tunggadewi, Gajah Mada, dan Aditya Warman yang berhasil mengakhiri pemberontakan Sadeng. Dr. Purwadi, dalam bukunya, Sejarah Raja-Raja Jawa, mengklaim bahwa yang berhasil menumpas pemberontakan Sadeng adalah Aditya Warman. Dikisahkan bahwa Aditya Warman mengambil peran krusial untuk menyelamatkan reputasi Gajah Mada di hadapan Ratu Tribuwana Tunggadewi dan Arya Tadah. Kejutan ini membuat Sadeng tidak siap menghadapi musuh yang tiba-tiba datang. Dengan Aditya Warman dan pasukannya berhasil menghancurkan pemberontakan dalam waktu singkat. Namun, ada juga versi yang mencatat bahwa pemimpin Sadeng, Tuhan Waruyu, dan Pangeran Pamelekan, memiliki cemeti sakti sehingga pasukan Majapahit ragu untuk menghadapi mereka. Hingga akhirnya, Ratu Tribuwana Tunggadewi turun tangan sendiri untuk menumpas pemberontakan ini. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, Gajah Mada diangkat sebagai Amangkubumi menggantikan Arya Tadah, sementara Rakembar menjadi koordinator kekuatan bersenjata pemukul musuh. Peristiwa ini menyaksikan Sumpah Palapa yang terkenal diucapkan oleh Gajah Mada di Balairung Istana Majapahit, menciptakan catatan megah dalam sejarah Majapahit. Begitu pula, dalam naskah Pararaton, disebutkan Tribuwana Tunggadewi menjadi panglima perang dalam menghadapi pemberontakan Sadeng dan Keta, sementara dalam Nagara Kertagama, pemberontakan ini muncul sebagai aksi balas dendam atas kematian Patih pertama Majapahit, Nambi, pada tahun 1316. Dengan berbagai versi dan nuansa yang saling bersilangan, pemberontakan Sadeng dan Keta menjadi cerita yang penuh warna dalam sejarah Majapahit, menciptakan epik yang tak terlupakan.